Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-20 daripada kitab Nadhamun Jarhut Tauhid ini. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal sifat ma'nawiyah ya, atau mungkin masih dirot oleh siapa namanya Bajuri, itu sebenarnya asma saja, bukan apa namanya, bukan maknawiyah. Dan kita masuk di akhir sifat maknawiyah, yaitu apa? Mutakallimun, betul? Hayyun alimun qadirun muridu sami' basirun mayasha yuridu, sudah selesai. Mutakallimun, mutakallimun thumma sifatu dzati laisat bi ghairi au bi aini dzati, yakni di akhir daripada sifatul maknawiyah ini, Nabi mengatakan bahwasanya Allah itu mutakallim dengan makna yang lampau, yakni bahwasanya Allah itu muttasifun bil kalam. Dan sudah saya katakan, tidak ada satu firaq Islamiyah pun yang mengingkari bahwasanya Allah itu apa namanya? Mutakallim. Wa innamal khilaf fi ziyadati sifatil kalam ala dzat. Apakah sifatul kalam zaidatun anidzat, apakah huwa itu atau apakah dia itu ainudzat seperti maqalahul apa namanya? Ba'dul firaq, atau dia itu syai'un hadis seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah bahwasanya al-kalam khalaqullah as-sauta wal harfa ala syai'in akhar, yani fa nisbatu fa makna kaunillahi mutakalliman ay annallaha khaliqun lil kalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifatul kalam. Maknanya sifatul kalam indal Mu'tazilah itu adalah sifatul fi'il. Kita kenapa gitu? Perbedaan antara sifatul fi'il dan sifatul dzat ini kena anda jadikan kaidah ya. Sifatul fi'il itu pasti qaimatun fi ghairillah. Sifatul fi'il hadisatun, dan selama dia itu hadisatun, dia itu apa? Qaimatun fi ghairi dzatillah. Berbeda dengan sifatul dzat, dia itu qaimatun fi dzatillah. Daiman semacam itu. Minimal indal apa namanya, indal asy'ariyah, indal selain asy'ariyah pun sebagian sifatul fi'il qaimatun bi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Saya kira masalah sifat ma'nawiyah selesai sampai sini. Sekarang setelah kita menyelesaikan pasal sifatul ma'nawiyah, kita masuk ke ahkamu sifatil ma'ani. Bahwasanya setelah selesai pasal sifatul ma'nawiyah, musannif menyebutkan apa saja ahkam daripada sifatul ma'ani. Kira-kira musannif menyebutkan tiga. Ada annaha laisat bi aini dzat wala huwa ghairu dzat. Ta'alluqnya semua apa namanya? Semua wahdahnya. Maknanya apa namanya? Bahwasanya setiap sifat itu wahidah, tidak ada apa namanya lebih daripada satu. Maknanya qudrah itu satu, iradah itu satu. Nanti Anda akan tengok beberapa kelompok selain ahli sunnah mengatakan bahwasanya iradah itu lebih banyak daripada satu, ilm itu lebih daripada satu. Contohnya Karomiyah mengatakan bahwasanya iradah itu banyak, minimum iradah takwiniyah lebih banyak daripada satu. Asy'ariyah hanya mengatakan iradah itu satu, ilm itu satu. Saya tafsiluhu ba'da qalil wa naqra min ba'di sutur daripada kalamnya al-Imam al-Bajuri. Sila mutakallimun summa sifatud dzati. Sifatud dzati yakni maknanya hukum-hukum ini hanya untuk sifatul ma'ani saja, bukan untuk sifatul ma'nawiyah. Ayo, laisat bi ghairin, laisat bi ghairi tanpa ada tanwin ya. Laisat bi ghairi karena dia akan menjadi mudhaf kepada selanjutnya. Laisat ay sifatul dzati, laisat bi ghairi au bi ainid dzati. Maknanya sifatul ma'ani itu bukan dia itu selain daripada zat, dan bukan dia itu ainud dzat. Apa itu ghair secara global ya? Al ghair maknanya ma yakbalul infikak bainahuma zamanan wa makanan. Maknanya ghair di dalam urfu mutakallimin Ustaz Fauzan adalah dua perkara yang mungkin dua perkara itu berpisah di tempat dan waktu, mungkin berpisah. Lah, sifat dan zat, yakni sifatul ilahiyah dan zat ilahiyah itu bukan ghair.
Kenapa? Karena sifat dan zat itu tidak mungkin untuk apa namanya? Berpisah. Karena dia bukan karena dia tidak bisa untuk berpisah. Karena itu ta'riful ghair la yasduq alaihi. Apa itu ta'riful ghair? Ma yumkinul infikak bainahuma zamanan wa makanan. Saya tulis, mungkin banyak orang bila-bila saya membawa kelas ini lebih daripada lebih daripada level seharusnya. Apa namanya? Al-ghairiyah. Urfan maknanya fi urfil mutakalimin ya, fi urfil mutakalimin ma yumkinul infikak bainahuma zamanan au makanan. Ini namanya apa? Ghairan. Sedangkan sifat dan zat ini zat ilahiyah plus sifat, tidak mungkin nanti ada zat sendiri kemudian sifat sendiri, tidak ada. Qiyamus sifah bidzat itu azali, maknanya tidak ada dan tidak mungkin yutasawwar sifat asing daripada zat selama dia tidak mungkin infikak zamanan karena dia itu qiyamnya azali, wala makanan maknanya tidak mungkin ada sifat kudroh contohnya ada pada zat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama tidak mungkin infikak bainahuma zamanan wa makanan, maka antara sifat dan zat la yasduq alaihi ta'riful ghairiyah, la yasduq alaihi ta'riful ghairiyah. Terus apakah sekarang kan apakah selama dia itu bukan ghairiyah, apakah dia itu ainiyah? Apa itu ainiyah? Al-ainiyah kan contohnya hadza ainu hadza itu bisa maknanya itu dua. Yang pertama adalah al-ittihad fil mafhum. Al-ittihad fil mafhum dengan makna bahwasanya adzat mafhumudzat. So, makna mafhum, ta'rif semuanya maknanya sama ya, semua artinya sama. Bila-bila saya cakap makna, bila-bila saya cakap mafhum, bila-bila saya cakap ta'rif. Habib kok tidak konsisten? Saya bukan tidak konsisten, saya tidak konsisten di dalam penyebutan istilah saja, dan itu untuk maslahat kalian biar terbiasa untuk mendengar istilah-istilah ini. Padahal artinya apa namanya? Sama saja. Apa makna ittihad fil mafhum? Apa makna yang pertama adalah ittihad fil mafhum dengan makna mafhumudzat sama dengan mafhumul apa namanya? Sifat. Apakah memang semacam itu? Definisi zat sama dengan definisi sifat? Bukan kan? Maknanya definisi zat itu berbeda daripada definisi sifat. Selama definisinya itu berbeda dengan selama definisi zat berbeda dengan definisi sifat, maka dikatakan dia itu laisat ainiyah. Maknanya laisat zat ainus sifat. Definisi ainiyah yang kedua ya suddu masaddah. Walaupun berbeda apa namanya? Berbeda definisi, walaupun apa namanya? Berbeda definisi, tidak cukup berbeda definisi itu untuk menjadikan dia itu tidak ainiyah. Kalau walaupun berbeda definisi tapi bisa untuk jadi ainiyah dengan catatan bisa untuk ya suddu masadahu, bisa untuk mengcovernya walaupun definisinya berbeda. Biasa kan? Contohnya Ustaz Fauzul murid saya atau Ustaz Fauzan murid saya tidak bisa mengajar. Saya cakap Fauzan ainu Habib Ali, Fauzul ainu Habib Ali. Apakah definisinya sama? Kan tidak akan, tetapi yakumu maqamahu, yasuddu masadahu. Tapi wallahu a'lam di dalam ilmu kalam ketika dikatakan ainiyah yang pertama ini maknanya al-ittihad fil mafhum. Dari sini ketika kita mengetahui al-ghairiyah itu adalah ma yumkinul infikak bainahuma zamanan aw makanan, wal ainiyah itu al-ittihad fil mafhum, maka kita mengatakan as-sifat laisat ghairud dzat wala
ainud. Sifat itu bukan ghair bagi zat. Maknanya sifat tidak mungkin untuk infikak daripada zat zamanan wa makanan. Wadih ya. Wala huwa ainud zat. Maknanya mafhumus sifat bukan mafhumus zat. Apakah di dalam ibarat ini ada tanakut, kontradiksi? Tidak. Kenapa? Karena ghairu zat fil kharij. Wala ainud zat fil mafhum. Dan ini wanau amma dibilang su'ubah, tak su'ubah. Secara global semacam ini tak su'ubah. Kejap lagi akan ada beberapa khilaf. Wasana qra' ba'dul ibarat daripada Syarhun Nasafiyah saat. Apakah memang benar di sini banyak mengkafirkan Sa'duddin, dan saya kira atau minimal membid'ahkan Sa'ad. Saya kira sedikit terlampau lah, terlacak sedikit. Ya, ini apalagi kalau yang membid'ahkan itu bukan ulama-ulama sekali berimam Imam Sa'ad. Anda akan tengok beberapa ulama itu mengatakan Sa'ad itu kafir atau minimal bid'ah sebab masalah ini. Macam mana itu? Al-an iqra' kalam bajuri hadza fi ghayatil ahamiyah. Dulu ketika saya belajar dengan Syekh Said pada Syarhun Nasafiyah, di dalam bab ini ya jadi fihi nikosh bainal bainat tulab antara student, dan memang nau'amma agak-agak pelik masalah ini. Karena kita berbicara tentang hubungan antara zat dengan sifat. Karena kalau kita melihat bahwasanya adzat itu bukan sifat, terus hubungan antara keduanya ini apa? Hubungan antara keduanya ini apa? Kita tidak bisa untuk menentukan hubungan antara keduanya secara spesifik, kecuali kita mengatakan apa? Qaimatun bidzat, itu saja. Lah, apa itu qaimatun? Mana ya? Jelas kok makna qiyam ini tidak seperti qiyamul arad bil jauhar. Tidak seperti hulul saroyan. Lah, tapi apa qiyam ini? Wallahu a'lam. Ala kullin saya tiba pada qaulil hada nau amma fihi su'ubah, karena kita tidak berbicara pasal sifatnya, kita tidak berbicara pasal zatnya, tapi kita berbicara pasal qiyamnya. Pasal qiyamnya. Apa sih qiyam itu? Saya tiba ada qaulil ya. Sila. Qauluhu. Oke, summa sifatu dzati qauluhu. Qauluhu summa sifatu dzati ila akhir summa lil istinaf. Di sini mungkin agak-agak hujan ya. Saya tak tahu suaranya oke apa tak. Kalau suaranya kurang keras cakap ya. Karena di sini hujan lebat sekali di tempat saya di Gombak sini. Memang dari siang tadi awan macam gelap sangat. Terus barusan 10 menit yang lalu ini hujan teruk sangat. Ayo. Yahtamilu an takuna litartibi fi dzikri wal ikhbar wal ma'na ba'da an akhbatuka bima taqaddam ukhbiruka bi anna sifati dzati ila akhir wal waradul asli min dzalika bayanu hukmi sifati dzati wa huwa annaha laysa bi 'aini dzati wala bi ghairi. Wal gharadul asli, yakni gharad maksud asli daripada bait ini adalah untuk menjelaskan Ustaz Fauzan apa itu hukum sifatud dzat. Ini hukum sifatul ma'ani ya, bukan hukum sifatul ma'nawiyah, karena memang musannif Malikiyul madhab, Asy'ariyul madhab tidak percaya apa itu adanya sifatul ma'nawiyah. Ayo. Fa'in kila syai'u imma yakuna ghairan wa imma yakuna 'ainan fala yu'qal qawluhum laysa bi ghairi dzati wala bi 'aini dzat. Ujib. Asy', yakni kalau ada yang mengatakan bahwasanya sesuatu itu kalau tidak berbeda ya sama. Tidak ada yang ketiga, ya imma perkara ini bukan perkara ini. Ya imma perkara ini ainu hadza. Ya imma beda, ya imma sama. Lianna ini Ini kismah yang kembali kepada iya dan tidak. Tidak ada yang perkara yang ketiga di dalam awal-awal mantik atau awal-awal ilmu kalam pasti saya jelaskan mabda'u man'it tanakut. Ya ini mabda'u man'it tanakut, perkara itu ya imma iya ya imma tidak ada yang ketiga, atau lebih dikenal dengan nama mabda'u tsalis al marfu'. Ayo. Bi anna nafyal 'ainiyah zahir in minal ma'lum anna haqiqatadz dzati ghairu haqiqatis sifat. Oke, sekarang
kata-kata laisa huwa ainu dzat wala ghairu dzat itu bukan tanakut. Kenapa? Yang pertama, laisa huwa ainu dzat daripada aspek mafhumnya zahir, mafhum sifat bukan mafhum dzat, jelas itu. Sifat saya bukan dzat saya. Sifat saya itu senang saya, sedih saya, ilmu saya, lapar saya, itu sifat-sifat saya. Zat saya ya ini yang bisa Anda sentuh. Yang bisa Anda sentuh, tapi sifat saya adalah sesuatu makna yang ada pada zat saya. Dan saya kira perbedaan antara keduanya ini zahir badihi ya nih. Tidak bisa Anda nafikan karena walaupun Anda tidak senang, Anda tetap Anda. Betul apa tidak? Anda sedih, tetap sadam. Anda senang, tetap sadam. Walaupun sifat itu apa namanya? Berubah-ubah. Loh, kenapa sifat berubah-ubah tapi nama Anda tetap sama? Karena Anda adalah sesuatu selain sifat zat Anda itu yang sama. Ayo. Sebagian ulama mengatakan sama itu rohnya, bukan apa namanya? Bukan zatnya. Ayo. Wa illa lazimat tiharu sifati wal mausuf wa huwa la yu'qal. Wa huwa la yu'qal, yakni sifat wal mutu sama wa hadza ghairu ma'qul lit tanakut. Ayo. Wa ma nafyul ghairiyati fal Wa murad amma nafyul ghairiyah, ini yang penting. Apa makna nafyul ghairiyah? Ayo. fal muradu bihi nafyul ghairi al mustalahi alaihi wa huwa al ghairul munfaku la mutlaqul ghair. Maknanya laisa huwa ainu dzat. Ainu dzat di sini ain al ma'ruf. Ain maknanya al ainiyah al ma'ruf indal jami. Setiap ainiyah al ma'ruf indal jami maknanya imma dua itu, ya imma makna ittihadul mafhum atau saddul yakni an yasudda masaddahu. Biasanya yang diambil adalah perkara yang pertama. Jahit. Akan tetapi di dalam ghairiyah, makna daripada ghairiyah itu bukan makna am indal jami, tapi makna khos indal mutakallimin. Apa itu? Sila. Wa huwal ghairu al munfaku la mutlaqul ghair. Al ghairul munfak. Saya katakan di sini ma yumkinul infikak bainahuma. Al infik itu terlepas. Bainahuma zamanan au makanan. Lal ghair yakni al ghairul munfak la mutlaqul ghair. Bukan apa namanya? Bukan mutlaqul ghair. Kalau memang maknanya itu mutlaqul ghair, niscaya antara ibarat itu ada tanakut. Tapi ketika yang awal itu mutlaqul ainiyah dan yang kedua ghairiyah khosoh, tidak ada apa namanya? Tanakut. Tidak ada kontradiksi di sana di dalamnya. Aywa. Fal ma'na annaha laysa bi'aini dzati wala bi ghairi dzati ghairan munfakkan. Aywa, hadza huwa makna. Artinya bahwasanya sifatul ilahiyah laisa huwa bi aini dzat wala huwa bi ghairi dzat ghairan al munfakkan. Ghair yang bisa terlepas zaman dan makan daripada apa? Zatnya. Aywa. Fala yunafi anna haqiqataha ghairu haqiqatiz dzat. Lakin maka fala yunafi anna haqiqatas sifat apa namanya haqiqatas sifat al ilahiyah ghairu haqiqatid dzat ilahiyah, akan tetapi keduanya tidak bisa untuk terpisah, tidak bisa untuk independen. Yang penting kedua-duanya ini mutalazim. Ketika ada dzat ada sifat, ada sifat ada dzat. Hadza huwa makna anna sifat ilahiyah laisat huwa ghair wala huwa ain. Aywa. Lakinnaha laysat munfakatan 'anil dzat. Waqala ba'dum anha ghairun nadharani dzalik wa illam tanfakka. Aywa. Waqala ba'duhum, sebagian daripada ulama tidak ada ghairu dzat wala ainu dzat itu apa namanya? Sa'bah hadhil ibarah, sa'bah. Terus apa? Anna sifat ghairu dzat wa intaha. Cuma ghairnya ghair yang apa namanya? Ghair yang layak balul infikak, sama aja kan? Sama saja kan? Ghair yang layak balul infikak. Ada masalah Sadam? Ghair yang layak balul apa namanya? Infikak, sama saja kan? Cuma jumhur mengatakan bahwasanya huwa laisa huwa ainu dzat wala huwa ghairu dzat. Ainu dzat ini dinafikan oleh ba'duhum dan hanya mengatakan huwa ghairu dzat, tapi bukan ghair yang munfak, tapi ghair yang layak balul infikak. Ada perbedaan di situ? Tidak ada perbedaan, cuma istilahnya saja yang berbeda. Ayo. Wa qala Syamsus Samarqandi, hada Samarqandi, Anda headline 2. Ya, ini ulama bukan ulama calang-calang. Di Syarhun Nasafiyah pun sering disebutkan. Beliau mempunyai 2 kitab yang sering disebutkan, dinukil. Satunya Al-Lataif As-Sohaif Al-Ilahiyah. Yang kedua adalah apa namanya? Al-Hidayah. Ayo. Wa huwa khilafun Sohaif ini punya syarah namanya Al-Lataif, Syarhus Sohaif. Ayo. Silakan. Qala Syamsu As-Samarqandi wa huwa khilafun lafzi. Wa huwa khilafun lafzi, tidak ada masalah. Cuma khilaf dalam istilah saja. Aywa.
لأن القول بأنها ليس بغير محمول على نفي الغير المنفك وإن كانت غيرا في المفهوم والقول بأنها غير محمول على الغير في المفهوم وإن لم تنفك. هذا واضح يعني sama saja. ولكون صفات ولكون صفات ليس غيرا بالمعنى المتقدم وقع التسامح بإضافة ما Terus tengok للذات ya. إليها. Selama sifat itu kan bukan ghair dengan makna adamul infikak. Karena itu yutasamah bi idhofati sifat lidzat. Anda mengatakan sifatud dzat kan? Sifatud dzat. Padahal mudhaf dan mudhaf ilaihi itu mesti ghairiyah yang yumkinul infikak. Qalamu Zaidin. Baitu Amrin. Kitabu Fauzan. Kitab dan Fauzan yumkinul infikak, akan tetapi sifatud dzat walaupun dia itu mudhaf dan mudhaf ilaihi yushirul ghairiyah, tapi ghairiyah yang tidak apa namanya munfak. Karena itu idhofahnya itu lit tasamu. Karena walaupun dia itu ghairiyah, hakikatnya dia itu apa? Nau'un, ada semacam apa? Ainiyah fil kharij. Ainiyah fil kharij. Karena itu idhofatu sifat ila dzat fihi tasamu. Mana tasamu? Majaz. Ada huwa tasamu. Anta orang lughah Ustaz Sadam. Ayo. Lahu tawadha'a kullu syai'in li qudratihi wal muradu tawadha'a kullu syai'in li dhatihi li ajli qudratihi. Ada huwa ya. Ketika likudratihi bukan maknanya setiap orang itu takut dengan kekuasaan Allah. Bukan kekuasaannya Allah saja, tidak. Karena kekuasaannya Allah tidak bisa lepas daripada Allah. Karena itu tawadhu'a kullun lidzatihi li ajli qudratihi. Karena dua-duanya ini tidak bisa ada secara independen. Idza dzukira ahaduhuma wujidal akhar. Ayo. Fa illa fa ibadatu mujarradi sifati kufrun wa ibadatu mujarradi dzati fiskun. Ada wa. Karena ibadatu mujarradi sifat kufrun. Yani kalau Anda menyembah sifat saja tanpa menyembah zat kufrun. Karena sayu'addi ila kauni sifat ini hiyal ilah apa namanya al-hakikiyah. Begitu pula wa ibadatu mujarradi dzat fiskun. Karena Anda ta'bud zat mujarradatan ani sifat, dia tidak mempunyai kuasa apa-apa. Ayo. Fal mustaqim wa ibadatu dzatil muttasifa bidzat. Ayo. Yang mustaqim itu adalah ibadatu dzat al muttasifah bisifat. Karena itu ketika disebutkan kata-kata Allah di dalam kitab apapun, maknanya adzat al muttasifah bil bisifatil kamaliyah. Hadza huwa makna Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa kharaja bi idafati sifati lidzat as-sifatu salbiyah fa innaha ghairun bi ma'na mafidai. Kharaja oke, tetap saja baca. Wa kharaja bi idafati sifati dzat as-sifatus salbiyah fa innahu ghairun. Yani karena kan sifatud dzat sifatnya qaimatun bidzat. Adapun sifatus salbiyah laisat qaimatan bidzat. Kenapa? Li anna mafhumuha adamiyun. Ayo. Li annaha umurun adamiyah wa sifatul af'al bukan huwa laisa ghairu dzat ghairun munfakka. Sifatul af'al munfakkatun anid dzat. Karena sifatul dzat yaitu hadis qaimat laisat qaimatan fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sifatul dzat kharaja bihi sifatul salbiyah li annaha laisat qaimatan bidzat wa kharaja bihi sifatul af'al. Karena sifatul af'al tidak qaimatun fi dzatil ilahiyah bal qaimatun fil hawadits. Aywa. Kal ihya'i wal imatah fa innaha ghairun aidan bi ma'na annaha munfakkatun li annaha hiya ta'alluqatul qudrah at-tanjiziyatil haditsah. Aywa, tengok. Ghair tapi yang munfakkah. Kenapa? Karena imatah ini kepada hawadits bukan kepada zat ilahiyah. Aywa. Wasifatun nafsiyah wa hiyal wujud fa innaha 'ainul mawjud ala kalamil asy'ari wa qad taqaddama anna tahqiq huwa ainud zat kan. Sedangkan apa namanya sifatul dzat laisa huwa ainud dzat. Karena itu sifatul wujud berbeda daripada sifatul ma'ani. Karena sifatul wujud huwa ainud dzat wa laisa huwa ghairu dzat. Berbeda dengan sifatul ma'ani kan laisa huwa ainud dzat wala huwa ghairu dzat. Tapi sifatul ma'ani huwa ainud dzat. Ala kalamil asy'ari li annal wujud ainul mawjud. Ayo. Wa taqaddama anna tahqiq ta'wiluhu ala makna annahu laysa zaidan ala dzati bihaitsu yura fala yunafi annahu amrun i'tibari. Dan lokasa bekot tahqiq bahwasanya yang namanya wujud itu adalah bukan perkara yang zaid ala dzat sekiranya dia itu apa namanya bisa dilihat secara independen, dan maka la yunafi annahu amrun apa namanya i'tibari. Dengan makna kemarin saya jelaskan apa itu amrun i'tibari
ihtizai, bukan amrun i'tibari ikhtirai. Apa perbedaannya? Suf, ini penting sekali. Saya selalu di dalam kelas-kelas yang kelas-kelas yang mutaqaddimah yang tinggi, saya pasti cakap asal ini bahwasanya amrun i'tibari, walaupun dia itu tidak ada secara real, akan tetapi bukan tidak ada murni, akan tetapi dia itu diambil daripada sesuatu yang ada. Berbeda dengan amrun intizai ikhtirai. Ayo. Wa ghairul mawjud ala kalami ghairil asy'ari. Menurut kalamil asy'ari ghairul mawjud aslan. Ayo. Al wujud ghairul mawjud. Sila. Wa qawlu laysa bi ghairi bila tanwinin lafdhu ghairu lahu li idafatihi taqdiran ila mithli ma udifa ilaihi ain wa taqdiru laysa bi ghairi dzat wa qad arafta anna al murada laysa bi ghairi munfakkin. Laysa huwa ainu dzat wala huwa ghairu dzat, dan kamu sudah tahu bahwasanya makna ghairu dzat huwa laysa ghair al munfak, bukan ghair yang dia itu bisa untuk berpisah daripada zatnya. Ayo. Fala yunafi annaha ghairun mulazimun. Wa asyara al-musannifu bidzalika al-jawabi ila syubhati allati awradaha al-mu'tazilatun nafuna li sifatil ma'ani. Suf, tengok. Dan perkataan ini, kata-kata laisa huwa bi aini dzati wa laisa huwa bi ghairi dzati, sebenarnya bukan hanya raddan alal mu'tazilah, bal raddan alal karomiyah kadzalik, yakni yang mana karomiyah mengatakan bahwasanya ba'du sifatillah ghairullah, karena yumkinul infikak, bisa yumkinul infikak bainallah wa baina sifatihi. Begitu pula menurut Mu'tazilah bahwasanya sifatullah huwa ainud dzat, fa qauluhu laisa huwa ghairu dzat raddan alal laisa huwa ghairu dzat raddan alal karomiyah wa laisa huwa ainud dzat raddan alal Mu'tazilah. Suf, kalam adim. Suf, ada kata-katanya apa ya, mutakalimin itu jangan Anda ambil mudah. Setiap kata-katanya mungkin Anda tak akan paham di kelas awal, terus semakin Anda masuk kelas ini semakin tinggi, Anda akan tahu bahwasanya setiap kata daripada mutakalimin itu yushir ila ba'dil khilafah. Karena itu dulu Syekh Said pernah cakap bahwasanya ketika beliau itu membaca tafsir Baidawi, ada satu ibarat, Ustaz, satu ibarat, setiap kata daripada kata-katanya Imam Baidawi itu raddan ala satu ibarat, hadil kalimah raddan ala firqah fulaniyah, hadil kalimah atsaniyah raddan ala kadza, raddan ala kadza, raddan ala kadza, raddan ala kadza. Jadi satu ibarat 10 kata, setiap kata itu raddan ala madhabin muayyan. Saya ketika baca itu terkejut ya, yakni bagaimana ada orang sehebat ini sampai beliau mengatakan kalau seumpamanya Al-Imam Baidawi itu nabi, lakana tafsiruhu huwa mu'jizatuhu. Ada bukan maknanya Syekh Said mengakui Imam Baidawi nabi, tidak. Laukana, ada semacam semacam syartiyah, yang penting kan antara muqaddam dan tali ada ada talazum, belum tentu maujud fil khair. Itu pujian bagaimana hebatnya kitabnya. Ulama-ulama zaman dahulu mengatakan laukanal Ghazali nabiyan lakanal wasit mu'jizatuhu. Biasa semacam itu menunjukkan bahwasanya kitabul wasit itu bagus. Biasa. Ayo. Dan di dalam dirasah yang semacam ini biasa saja. Yakni ketika Anda belajar level 1 hanya disebutkan mafahim secara amah. Level 2 nanti semakin dalam. Ayo. Wa takriruha an taqul as-sifatul wujudiyah imma an takuna hadithatan falzamu qiyamul hawadith bi dzatihi ta'ala. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya sifatul ma'ani itu tidak ada. Lah terus macam mana Mu'tazilah? Apakah Anda menafikan bahwasanya Allah itu qadir? Tidak. Tapi saya mengatakan Allah itu qadir, Allah itu mutakallim bi dzatihi, bukan bi sifatin ukhra wujudiyah qaimatun bi dzatihi. Loh, kenapa semacam itu? Al-an ana sa'uqarrir dalili. Pada umur tata asar soab. Ayo. As-sifat al-wujudiyah. As-sifatul wujudiyah imma an takuna hadithatan fayalzamu qiyamul hawadith bi sekarang tengok Mu'tazilah bagaimana dalilnya. Kalau seumpamanya salamna lakum ayyuhal asy'ariyah, bahwasanya sifat ma'ani itu sifat wujudiyah dan dia itu qaimatun fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Salamna faradun jadalan.
Ini namanya burhanul khuluf. Kalau memang sifat ma'ani itu wujudiyah, cuma ada dua kemungkinan, ya imma hadithah, ya imma apa namanya qadimah. Kalau dia itu hadithah, hatta anta ayyuhal asy'ari apa namanya menolak itu, antum tanfunahu, bahwasanya tidak mungkin sifatul ma'ani itu hadithah, karena yalzaminhu qiyamul hawadis fi dzatil ilahiyah. Yang cakap semacam itu hanya siapa namanya karomiyah wahabiyah saja. Antum asy'ari, di dalam titik ini nahnu asdiqo, kita kawan. Jayidan. Lah kalau dia itu qadim macam mana? Kan tidak mungkin kan. Sifat wujudi mungkin dia itu hadis, apa dia itu tidak hadis dan tidak qadim. Ya imma dia itu hadis, ya imma dia itu qadim. Tidak mungkin hadis. Kemungkinan terakhir hanya dia itu apa? Qadim. Tidak mungkin sifatul ma'ani itu qadim. Loh, kenapa? Di sini saya dan anta tidak kawan. Kenapa ayyuhal mu'tazilah? Sifatul ma'ani itu tidak boleh qadim. Sila. Wa imma an takuna qadimatan fayalzamu ta'addudul qudama wa huwa kufrun bi ijma'il muslimin. Kalau dia itu qadim, niscaya akan yalzam minhu ta'addudul qudama. Qudama itu akan banyak. Kenapa? Mana tadi saya tanya. So, ini penting sekali. Karena saya takrirus saat di sini. Karena kalau kita itu mengatakan Allah qadim, dan secara otomatis yang namanya qadim itu pasti wajibul wujud. Waqad marra bayanuhu, ya. Yang namanya qadim pasti itu wajibul wujud. Kalau Anda mengatakan apa itu Allah? Allah sama dengan adzat plus sifat. Sifat ini ada berapa? Ya Allah, alal qaul asy'ari ada berapa namanya? 8. Sifatul ma'ani ada berapa namanya? Ada 8 atau ada 7? 7 saja, rasa banyak-banyak. Jayidan. Kalau seumpamanya zat ini qadim plus sifat ini qadim, ada berapa qadim? Ada 8. Minimal ada berapa namanya? Minimal itu ada 8. Loh, bagaimana yang qadim ada 8, sedangkan wajibul wujud juga ada 8? Padahal dari awal Anda mengatakan bahwasanya wajibul wujud itu hanya 1. Ada wahdaniyah. Bukankah Nasrani dikafirkan? Nasrani itu kafir. Menurut kita ahli sunnah, ya, bukan maknanya saya ini kita. Nah, menurut muslimin, ada yang berani mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak kafir, ya. Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu. Terus laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Nasrani cakap yang mengatakan Allah qadim wajibul wujud ada berapa? 3, kafir. Apalagi yang mengatakan 8, akfar. Lebih kafir lagi. Maknanya antum ayyuhal asy'ariyah lebih kafir daripada Nasara cuma menyebutkan 3 qudama wajibul wujud, anta menyebutkan 8. Tidak etis. Kemudian Anda mengatakan nahnu ahli sunnah, apa ahli bid'ah, ahli kufur wa dhalalah antum ini. Ayo. Wa huwa kufrun bi ijma'il muslimin wa qad kafaratin nasara bi ziyadati qadimaini 'ala dzatil 'aliyah fa kafaru bi itsbati alihatin thalathah kama qala ta'ala laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah wa idza kafaratin nasara bi itsbati alihatin thalathah fa kaifa bil aktsar wa hum thamaniyatu qudama adzat was sifatus sab'. Adzat yang apa qudama itu adzat dan 7 sifat plus apa? Atau 9 ditambahi idrok sama takwin. 8 saja 8 saja kafir, apalagi 10 tambah 2 lagi. Tidak tanggung-tanggung Anda ini. Kalau nak kafir, Masya Allah. Ayo. Aw tis'um bi ziyadati takwin aw asyrum bi ziyadati idrok falzamu ala itsbati dzalikal kufru min babin aula. Ayo, yakni Mu'tazilah nak cakap bahwasanya antum asy'ariyah akfar minan nasara. Ayo. Wa hadza tawsi'un fid dairah li'anna ahli sunnah mu'tarifun. Wa hadza tawsi'un lid dairah, yakni katanya Imam Bajuri, anta jangan
melebarkan zona. Tak. Anta kena bezakan ya. Anta kena bezakan bahwasanya Nasrani kafir karena tiga, karena mereka mengatakan tiga. Tiga ini mereka katakan sesuatu yang independen. Tiga Tuhan independen yang kullu wahidin minha yang faku anil akhor. Mereka mengatakan ada ab, kemudian Eben waruhul kudus. Tiga perkara ini bukan sesuatu yang satu kemudian tidak bisa lepas. Tidak, ab itu sendiri, ini sendiri. Apakah tengok, apakah ketika kita mengatakan oke lah, menurut pendapat yang paling ekstrim 10 sifatnya, apakah zat sifatnya 9 plus zatnya menjadi berapa namanya? 10. Apakah dengan makna 10 kudama itu maknanya 10 itu independen? Ada zat sendiri, sifat sendiri, ini sendiri, itu sendiri. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Nasoro. 3 itu, kalau memang kami meyakini setiap dari 10 ini ghairun munfak, seperti apa yang diyakini oleh Nasoro, qabilna qaulak wa qabalna yadak. Muskilah. Nah, akan tetapi kami tak cakap semacam itu. Kami cakap bahwasanya kodim yang ada 10 ini, walaupun mereka ini 10 fil mafhum, tapi fil kharij hanya 1. 10 ini mutalazimah, tidak bisa untuk ada sendiri-sendiri. Karena itu jangan engkau umumkan masalah kita berbeda dengan masalahnya Nasoro. An-Nasoro yuthbitu salah satu akonim. Nahnu la nuthbit illa dzatan wahidah muttasifatun bisifat. Bas. Hadza huwa. Aywa. Wa hasilul jawabi kama asyara ilaihi al-allamah Sa'ad. Hadza huwa. Hasilul jawab, kalau Anda tengok di kitab-kitab yang lebih tinggi, sebenarnya masalah ini panjang jawabannya. Akan tetapi nakra jawabus Sa'ad. Apa jawabus Sa'ad? Aywa. Innal mahdhura al-mubtila lit-tauhid inma huwa ta'addudul qudama al-mutaghayyiratil munfakkah bihaitsu takunu dawati mustaqillatan. Aywa. Yang mahdzur, yang tidak diperbolehkan, yang dia itu membatalkan tauhid. Coba tengok ya, yang dia itu membatalkan tauhid adalah kalau anta tuthbit ta'addudul qudama al-mutaghayyirah. Ta'addudul qudama ada macam ab, eben dan ruhul kudus. 3 ini tidak bisa tidak bersatu. Akan tetapi dia itu asing-asing. Bisa untuk berpisah. Ketika itu Anda menyembah sini, Anda menyembah situ, Anda menyembah yang lainnya. Tapi ketika Anda menyembah Allah, secara otomatis 10 kodim yang lain juga Anda sembah. Tidak ada tidak ada ghair. Semua itu hanya satu fil kharij. Tapi Nasara 3 fil mafhum wa 3 fil kharij. Aywa. Bihaitsu takunu dawatin mustaqillatan. Sekiranya 3 itu menjadi 3 zat yang asing-asing, bukan satu. Walaisatis sifat mughayyiratan lidzat bihadzal makna. Akan tetapi sifat walaupun dia itu fil mafhum, bukan mafhumnya zat, akan tetapi fil kharij, bukan dia itu ainu zat. Aywa. Falam yalzami ta'addudul mubtilu li tauhid hatta yalzama, maka tidak ada tidak ada ta'addudul qudama yang mubtilit tauhid. Tauhid tetap ada fil kharij, ada wahdaniyah. Yang tidak ada tauhid hanya di dalam di dalam otak saja. Wa ma fi dzihn la yadur ya Syekh. Kenapa? Karena yang ada di otak itu tidak mempunyai kesan fil kharij. Kalau Anda di otak Anda ada Iron Man, ada Hulk, atau ada Thanos, apakah yang di otak Anda itu bisa menjentikkan jari tiba-tiba semuanya hilang? Kan tidak kan. Yang mempunyai kesan hanya Thanos yang ada fil kharij. Ketika Thanos ada fil kharij, baru dia mempunyai kesan. Begitu pula, bukan saya misalkan Thanos dengan Tuhan ya, ini hanya untuk takribul paham saja. Perbedaan yang ada di kharij, perbedaan yang ada di dzihn tidak yubtilut tauhid. Yang yubtilut tauhid kalau ada lebih daripada satu Tuhan, yang mana kedua minimal itu 2 Tuhan, lebih sekali minimal kan 2 kan, minimal 2 Tuhan, dia itu adalah entitas yang berbeda. Ketika Anda menyembah ini, Anda tidak menyembah ini. Begitu pula sebaliknya, ketika Anda mengisbatkan 2 Tuhan dengan mafhum semacam itu, maka dikatakan Anda membatalkan tauhid. Anda membatalkan tauhid. Anda tahu kritikannya Mu'tazili dibalas apa? Jadi dibalas min haitsu
apa namanya? Kalau di dalam ilmu jadwal munadharah itu al-ilzamul mustarak. Al-ilzamul mustarak. Oke, kalau kami ya, ini Asy'ariyah, mengisbatkan 10 kudama, antum ayyuhal mu'tazilah tuthbituna kudama la nihayatalah. Atau tuthbitunal alihah la nihayatalah. Macam mana? Iya, karena anta takul bi annal abad yakhluqu af'ala nafsih. Dan yang bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketika yang bisa menciptakan itu hanya Tuhan, dan anta mengatakan bahwasanya manusia itu bisa menciptakan perbuatannya mereka sendiri, maka Anda mengatakan manusia itu adalah Tuhan. Dan ada berapa Tuhan menurut Anda? 7 miliar lebih. Kalau kami asro akfar min nasoro, antum kafur sudah, bukan hanya kufurnya lebih teruk lagi. Walakin hadza la yalzam. Kenapa? Karena kufur atau tidak kena sesuatu yang ingkar maklum minaddin bid-darurah. Walaupun memang kalau seumpamanya Asy'ariyah salah di sini, bukankah ketika anta itu mengatakan sifatul zat qadimah wa zat qadimah, kemudian yalzam minhu ta'addudul qudama wa alihah mustaqillah, ini bukan perkara yang lazim bayin bimaknal akhos, bukan sesuatu luzum yang bayin. Lau salamnal kalam. Anda tidak bisa untuk mengkafirkan. Begitu pula perkataan Mu'tazilah, walaupun yu'addi ilal itsbati alihah la nihayatalaha, Anda tidak bisa mengkafirkan Mu'tazilah karena perkataan beliau dan luzumnya ke alihah la nihayatalaha ini bukan bukan luzum yang bayin. Makna luzum yang bayin yang bisa Anda fahami tanpa adanya dalil. Perlu adanya dalil dan penjelasan yang sangat. Yang bisa untuk yu'addi ilal kufur adalah lazimul qarib daripada qaul saja, atau lebih utamanya kalau Anda stuck di dalam mantik, yaitu lazim bayin bimaknal akhos. Tidak. Sila fanafyul ghairiyah. فنفي الغيرية هو الذي أشير به للجواب عن الشبهة المذكورة ولا مدخل للنفي العينية في الجواب لكنه تكميل للفائدة على أن الغرض الأصلي كما علمت. Sebenarnya bait ini sebenarnya yang paling bermanfaat untuk menjawab Mu'tazilah adalah nafyul ghairiyah saja, laisat bi ghairi dzati. Adapun nafyul ainiyah sebenarnya hanya takmilul faedah. Tidak. Ya Imam Bajuri, hadza laisa takmilan lil faedah, bal huwa isyaratun ila madzhabin akhar wa huwa madzhabul karramiyah, madzhabul karramiyah yang mengatakan bahwasanya as-sifat laisa huwa ainud dzat. Aywa. على أن الغرض الأصلي كما علمت بيان حكم الصفات وهو أنها ليس بغير الذات ولا بعين الذات. Walam yadhkuril musannif mughayyarat ba'di sifat li ba'din lidhuhli. Yani musannif tidak menyebutkan iradah bukan kudrah, li'anna hadza dhahir. Li'anna dhahir wa qad marra bayanuhu. Baca wa'lam anna wujuba sifatal ma'ani, ini penting sekali. Hadza huwa takriban syuwayya nau amma sa'bah qalil mus kathir. Yani aywa. Wa'lam anna wujuba sifatil ma'ani dzatiyyun laha mithlu wujubi dzat kama huwa al-haqqu alladhi 'alaihi Sanusi wa man tabi'ahu. Ketahuilah bahwasanya kita kan mengatakan al-qudrah qadimatun. Aywa. Kidamul qudrah ini kenapa? Kenapa kok qudrah ini qadimah? Kita mengatakan adzatul ilahiyah qadimatun. Kenapa zat ini qadimah? Lidzatiha. Ya karena itu zat. Karena hakikohnya zat ilahiyah berbeda dengan zat kita. Karena itu zat kita hadisah, zatul ilahiyah itu qadimah. Mumtaz ilahuna salamna nahnu. Lah kudrah atau sifat. Contohnya di sini kudrah. Kenapa kok kudrah itu qadimah? Imam Bajuri mengatakan bahwasanya kidamnya kudrah lidatil kudrah, sama seperti bagaimana Anda memahami kidamnya zat, Anda juga memahami seperti itu kidamnya sifat. Karena kudrah itu hakikatnya berbeda dengan hakikat kudrah kita, karena itu kudratul ilahiyah itu qadimah.
kudratul ilahiyah itu apa namanya? Qadimah. Berbeda dengan kudrah kita. Jadi kalau ini Allah adzat plus as-sifat, kita mengatakan bahwasanya sifatul ilahiyah qaimatun fi dzat ilahiyah. Ini qadim. Ini qadim. Lah, jaidan. Ketika dua-duanya ini qadim, terus hubungan antara keduanya ini apa? Saya tak tahu hubungan antara keduanya itu apa. Cuma saya hanya bisa mengetahui bahwasanya sifat ada pada zat. Lah, ada pada zat itu kami ungkapkan dengan nama apa? Qaimatun atau qiyam. Sama seperti kuning. As-sufrah atau ini aja al-humrah, biar ada contohnya. Al-qalam. Kan ini kan ada merah. Ini kan ada merah, ini kan ada kolam. Merah itu bukan pen, karena kalau merah itu berganti dengan hijau, tetap ini namanya apa? Pen kan. Lah, maknanya antara merah dan pen ini ada hubungan. Hubungannya apa? Ahli sunnah mengatakan dibilang hululus saroyan. Hululu apa namanya? Saroyan. Apa makna saroyan? Setiap juzuk daripada merah ini saroyan itu meresap di setiap juzuk, setiap bagian daripada pen ini. Tapi kita katakan ini adalah apa namanya? Qaimah. Al-humrah qaimatun bil qalam. Kita cakap semacam itulah. Makna qaimah ini apa? Makna qaimah ini adalah hulul saroyan. Apakah makna qaimah yang ada di dalam merah dan di kolam sama seperti zat, seperti sifat dan zat ilahiyah? Apakah macamnya sama? Maknanya kan sama-sama qaimahnya. Qudrah qaimatun bidzat, al-humrah qaimatun bil qalam. Sama-sama qaimahnya. Apakah ketika sama-sama qaimahnya maknanya sama? Tidak. Maknanya tidak sama. Lah terus bagaimana qaimahnya sifat ke zat? Apakah sama dengan qaimahnya humrah ke kolam? Tidak sama. Lah terus macam mana? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena di sini adalah puncak dan batas ilmu manusia. Kita cuma bisa untuk mengetahui sifat itu zat itu qadimah, sifat itu qadimah. Kemudian as-sifat ada pada zat. Lah, ada pada zat itu apakah sama seperti adanya sifat kita pada zat kita, atau ada seperti adanya putih ini di dalam pen ini, atau hijau di dalam pen ini? Apakah sama? Tidak sama. Nah, terus seperti apa? Saya tidak tahu. Ini diantara bab al-imanu bil ghaib. Pas hadha wa takriban madhab jumhur ahlis sunnah. Kita meyakini ada zat qadimah, ada sifat qadimah. Hubungan antara keduanya kita tidak tahu. Yang jelas hubungan antara keduanya ini bukan illiyah, bukan hubungan kholqiyah. Apa itu hubungan illiyah? Maknanya zat illatun lis sifat. Bukan hubungan kholqiyah dengan makna zat yakhluqus sifat. Atau bukan hubungan apa? Qiyam saroyaniyah. Maknanya as-sifat tasri fidzat. Lah terus apa? Ya saya tidak tahu. Yang penting bukan ini, dan bukan ini. Pas lianna dari awal kita mengatakan bahwasanya kita memang tidak tahu hakikah ilahiyah. Jadi memang ilmu kita hanya menafikan, bukan mengisbatkan. Wadah ya, ini di dalam definisi memang semacam itu. Ini kan definisi Rosem kan. Kita hanya menafikan yang kita cuma bisa mengetahui ini bukan iliyah hubungannya.
tapi dua-duanya apa? Qadim. Jayyid. Terus apa mazhabnya Sa'ad? Iqra al-an mazhabnya Sa'ad. Sila. Kama huwal haq alladhi alaihi Sanusi wa man tabi'ahu. Walaysat mumkinatan li dhatiha wajibatan li ghairiha bisabab iqtida'i adzati laha kama qalahu al-adud. Dan bukan sifat itu mumkinah. Wallah ada syai'. Gharib ada. Sifat, ini pendapat ahli sunnah ya. Sekarang pendapatnya Sa'ad atau Adud, gurunya Sa'ad. Sifat ini mumkinah lidatiha. Kalau anta tengok sifat secara independen, dia itu perkara yang mungkin. Ya Habib, ittaqillah ya Habib. Yang namanya mungkin kan? Mungkinul wujud, mungkinul ada. Mungkin ada, mungkin tiada. Dan perkara mungkin ketika ada, dia itu mesti apa? Hadis. Kalau anda mengatakan sifat itu mungkinah, secara otomatis dia itu apa? Hadithah. Inikah yang anda inginkan? Suaya Mas. Saya hanya cakap apa namanya? Mungkin. Saya tidak cakap sifat ini apa namanya? Hadis. Karena la yalzam minal imkan al hudus. Ada perkara mungkin, yang mungkin itu qadim. Ada syekh gharib. Dia mungkin tapi dia qadim. Dia itu mungkin tapi dia qadim. Allah syekh gharib. Macam mana kok mungkin itu apa? Qadim. Biasanya yang qadim itu wajibil wujud. Oh tidak. La yalzam. Wajibil wujud itu kan yang mesti ada. Qadim ini la awala lahu, wong dari awal mafhumnya saja sudah apa namanya? Berbeda. Ketika mafhumnya berbeda, kok mesti ya talazaman? Belum tentu. Saya cakap ada mungkin itu yang qadim. Apa itu mungkin qadim? Al mungkin al ma'lul min illatin qadimah. Ada Syekh Khatir Syuayyah ya ini. Fahami benar-benar ya. Ini Syekh Khatir Syuayyah. Adud, apa yang dikatakan oleh Adud? Bahwasanya adzat qadimah. Dan zat ini illah. Apa itu illah? Illah adalah sesuatu sebab yang ketika perkara itu ada akan menyebabkan perkara yang lain, yang mana adanya perkara yang lain itu tidak disebabkan karena keinginannya. Ketika illah ini ada, pasti ada apa namanya? Maklul. Ketika ada illah, pasti ada apa namanya? Maklul. Maklul ini kena ada tanpa illah ini mau. Mau atau tidak mau, maklul akan tetap ada. Dan selama illah ini ada, maklul tetap ada. Lah, inilah hubungan antara zat dan sifat. Perbedaannya antara jumhur dan adud dakik soh. Jumhur menafikan itu. Kita mengatakan hubungan itu ada, cuma kami tidak tahu. Adud mengatakan bahwasanya hubungan itu ada dan kami tahu. Apa itu hubungannya? Hubungan adalah hubungan iliyah antara zat dan sifat. Suf, baca sekarang. Wa hadhihi nazghatun min nazghatil adud. Ini nazghah yakni macam kesalahan lah. Apa ya nazghah ini? Yakni hal. Macam tafarrudat. Apa tafarrudat bahasa Melayunya ini? Pendapat pribadi. Pendapat pribadi. Ayo, pendapat pribadi. Tapi ini pendapat pribadi bukan pendapat pribadi yang bagus. Biasanya kalau nazghah, pendapat pribadi itu daripada setan. Nazaghahu syaitan, nazaghahul hawa. Ya ini pendapat yang kurang elok daripada adud. Suaya Mas, anta fakir awalan. Hal fi'lan huwa pendapat yang kurang bagus. Hal anta ayuhal imam fahim takalamal adud sahih. Ayo. Wa hadha nazghatun min nazaghatil adud. Wa syarat lahu hadhihi nazghah min kalamil falasifah. Yani anta tidak cukup untuk mengatakan ini pendapat yang kurang elok. Anda menspesifikkan dari mana pendapat ini datang. Itu dua case yang berbeda tuh. Anda cakap bahwasanya hubungan antara sifat dan zat itu adalah hubungan iliyah. Anda cakap itu daripada ta'athurnya, adud daripada kalamul falasifah. Adud ini musbasit abadan. Ani afkar
al-ulwiyah laisa apa namanya laisa syai'an basitan hada kutubuhu yakni takun marja fi kutubi ilmil kalam, apalagi pendapat ini diikuti oleh Sa'ad. Saya nak ba'da qaul kalam Sa'ad. Aywa فإنهم يقولون إن العالم ممكن لذاته قديم لغيره بسبب كونه معلولا لعدة قديمة memang. Al-alam ini Allah, terus di sini al-alam. Allah qadim li dzatihi, al-alam qadimun li ghairihi, karena alam maklul, Allah ini apa namanya? Illah. Memang hubungan antara Allah dan alam semacam itu, dan hubungan antara zat dan sifat semacam itu. Memang benar, saya setuju. Cuma apakah sama di dalam dua masalah, menunjukkan ini diambil daripada ini? Belum tentu kan? Belum tentu. Anta kalau di dalam bahasa Indonesia namanya ilmu cocokologi. Anta mencocok-cocokkan satu sama lain. Kata-katanya ilmu cocokologi. Ini anta nak hubung-hubungkan saja. Hal anta tayakonta fi dalil, atau anda memang ini pendapatnya khas daripada Aduddin Al-Iji karena li adillatin yaroha sahihan, bukan karena mujarrad apa namanya ta'athur bi kalamil falasifah. Ya imam, hada kalam laisa jayidan, apalagi anta cakap di unas yafukuka ilman fi hadzal majal, yakni nahnu nahtarin bajuri, yakni turabu na'lihi ala ru'usina, tapi hadza natakalam alal adud, apalagi disokong oleh Sa'ad. Dua orang ini musbasit abadan. Satu saja Anda kena apa namanya? Kena baik-baik dulu, kejap-kejap saya nak paham apa ini cakap adud nih. Apalagi disokong oleh satu orang yang apa namanya, yang juga hebat, yaitu Sa'duddin Tiftazani. Aywa. Wa hiya dzatuhu ta'ala wa ma kana ma'lulan li'illatin qadimatin fa huwa qadim wa hadza kalamun batil. Dan ini adalah kalam yang batil, karena ini apa namanya? Mabda'ul illiyah ini adalah kalamun batil. Wa kalamu Sa'ad fi maudi'in yuwafiqu kalamal adud. Dan kalamu Sa'ad fi syarhin nasafiyah bitubat yuwafiqu kalamal adud wa fi maudi'in akhar, saya tak tahu fi maudi'in akhar ini di mana, yuwafiqu kalamas Sanusi wa huwa alladhi nalqallaha alaihi, yakni Imam Bajuri nak mengatakan bahwasanya kami ambil pendapatnya Sanusi dan kami yakin bahwasanya Sa'ad pun ikut Sanusi, macam itu. Dan mana pendapatnya Sa'ad? Jam ya. Sudah saya itu tadi. Sila. Itu saya. Fal aula in yuqal ila akhir. Kejap. Di sini pun disebutkan, dinukil di Hidayatul Murid, dinukil juga. Saya rujuk di Hidayatul Murid. Aywa sila. Wal aula an yuqal wa qad yujabu aidan bi anna al-qadim huwa al-azali al-qa'im bi nafsihi walau sullima. Bukan itu. Kejap. Wali alla yujtara'a, mana? Hadza huwa wa alla yujtara'a. Fal aula an yuqala al mustahil ta'addudu dzawatin qadimah ladatun wasifat. Hadza huwa. Terus wa an la yujtara'a. Daripada wa la yujtara'a. Tak ya. Wal aula an yuqal al mustahil. Fal aula an yuqal al mustahilu ta'addudu dzawatin qadimah la dzatin wasifat. Suf tengok. Dibilang al aula, kan ini kan rad ala kalamul Mu'tazilah kan, bahwasanya ta'addudil qudama muhal. Al aula an yuqal, bahwasanya yang mustahil itu ta'addud dawatit ta'addudu dawatin mutaghayyirah la dzatun wasifat. Aywa. Wa alla yujtara'a. Aywa. Wa an la yujtara'a. Dan seyogyanya agar tidak sampai ada orang itu yang berani untuk mengatakan bahwasanya
sifat itu wajibatul wujud lidzatiha. Wajibatul wujud lidzatiha. Lah kalau sifat wajibatul wujud lidzatiha, apa bedanya sifat dengan zat? Zat wajibatul wujud lidzatiha. Lah sifat. Terus mana yang lebih apa namanya? Yang lebih powerful? Terus apa ide Anda, wahai Sa'ad, sila? Bal yuqal hiya wajibatun la li ghairiha bal lima laysa ainaha wala ghairaha. Aywa. Akan tetapi sifat itu wajibatul wujud dari sesuatu yang bukan ghairuha wala huwa ainuha, yakni zat. A'ni dzatallahi ta'ala wa taqaddasa wa yakunu hadha muradun min qali man qal wa yakunu hadha murada man qal. Dan inilah makna orang yang mengatakan, kalau ada ulama yang mengatakan al-wajibul wujud lidzatihi huwallah wa sifatuhu. Makna wajibil wujud lidzatihi huwallah wa sifatuhu, maknanya Allah wajibun lidzatihi wa sifat wajibatun lidzat. Aywa? yakni annaha wajibatun lidzatil wajib. Ini anna sifat wajibatun lidzatil wajib. Amma fi nafsiha fahiya mumkinatun. Amma fi nafsiha as-sifat fi nafsiha fahiya mumkinatun. Ayo. Wal istihalata fi qidamil mumkin. Ayo. Dan tidak ada mustahil, mungkin qadim, tidak ada mustahil. Mungkin yang qadim tidak ada yang bukan perkara yang mustahil. Ayo. Itkana qa'iman bidzatil qadim. Karena kenapa? Karena mungkin yang qadim itu qaim di dalam zat ilahiyah yang qadimah. Wajiban bihi, wajiban bidzat ghairu munfasilin anhu. Apa problemnya di situ? Ayo. Falaisa kullu qadimin ilahan hayyan hatta yalzam min wujudil qudama. Dari sini kita mengatakan falaisa kullu qadimin ilahan. Bisa kita mengatakan tidak semua qadim itu ilah. Yang qadim yang ilah hanya qadimun lidzatihi. Tapi kalau qadimun li ghairihi, jelas dia itu ada semacam ihtiyaj kan. Walaupun tidak disebutkan karena ihtiyaj ini mungkin beliau tidak menyebutkan secara zahir karena ada semacam su'ul adab. Akan tetapi kidamnya sifat itu mustanadun daripada kidamuz zat. Daripada kidamuz zat. Apakah yang semacam itu bisa dikatakan dia itu ilah? Berbeza kalau Anda itu mengatakan as-sifat ini qadimun lidzatihi. Ketika itu beliau nak cakap bahwasanya kalau memang sifat itu qadimun lidzatihi, mungkin dalam i'tiradnya Mu'tazilah itu apa? Wajhun. Wajh no usehah. Karena itu kami cakap bahwasanya kritikannya Mu'tazilah itu bisa dirot. Bahwasanya Nasara itu kafir karena ada dawatin mutaghayyirah. Dan kritikannya Mu'tazilah itu dia berbuat semacam ini agar tidak ada yang cakap bahwasanya sifat itu qadimatun lidzatiha. Ayo. Wa kaunuhu lakin yang bagi ayuqal Allah Ta'ala qadimun bi sifatihi wa la yutlaqul qawlu bil qudama li alla yadhhabul wahmu ila kejam. Min falaisa kullu qadimin ilahan hatta yalzama min wujudil qudama wujudul alihah. Wa qaunuhu ta'ala fa'ilan bil ikhtiyar. Ada di situ. Wa qaunuhu ta'ala fa'ilan bil ikhtiyar indal qail bila. Terus macam mana? Bukankah ahli sunnah kalau Anda mengatakan bahwasanya hubungan antara zat dan sifat ini illiyah, bukankah Allah itu fa'ilun bil ikhtiyar dan illiyah bukan ikhtiar? Karena illiyah ketika ada illah ada maklul. Dan biasanya kalau ada illah qadim, maklulnya pasti juga qadim. Cuma illahnya itu qadimun lidzatihi, maklul qadimun li ghairihi. Tapi kalau fa'ilnya bil ikhtiar, fa'ilnya itu qadim, maf'ulnya pasti dia itu hadis. Itu sudah alif ba ta akidah. Kita kena paham itu. Ayo. Innama huwa fi ghairi sifatihi, dibilang Allah fa'ilun fil ikhtiyar fi ghairi sifatihi. Amma fi sifatihi bil illiyah. Amma fi sifatihi bil illiyah. Ayo. Innama huwa fi ghairi sifatihi ala hadzal qaul. Lakin yang bagi. Ayo sila. Tak ada. Lakin yang bagi an yuqal Allah.
Lakin yang bagi ayuqal Allah Ta'ala qadimu bi sifatihi. Akan tetapi Anda kena cakap Allahu qadimun bi sifatihi. Yuqalu hakadha. Anda jangan cakap Allahu qadimun li dzatihi. Allah qadimun dzat wa mumkinus sifat wala yutlaqul qaul bil qudama. Jangan Anda cakap yutlaqul qaul bil qudama, yakni maknanya adzat qadim wa sifat qadimah, atau yutlaqul qaul bi mutlaqon hakada dzat fi nafsiha sifat as-sifat fi nafsiha mumkinah wa dzat fi nafsiha qadimah. Karena Anda cakapnya dengan labaqah. Allah qadimun bi sifatihi. Allah qadimun bi sifatihi ini mengakomodir pendapatnya Sa'ad. Dan susah untuk dikritik karena kata-kata ini tidak mengisyaratkan ta'addudul qudama. Ayo. Li'alla yadhhabul wahmu ila anna kullan minha qa'imun bi dzatihi mausufun bi sifatil uluhiyah. Kenapa kok semacam itu? Li'alla, dan jangan Anda itu telak bi ta'addudil qudama. Karena kenapa? Agar waham tidak yadhhab bahwasanya setiap daripada sifat dan zat itu qa'imun fi dzatihi, bisa untuk ya tasarruf secara independen. Kenapa? Karena ini sifat qadimah dan zat itu juga qadimah. Karena itu Anda kena cakap Allahu qadimun bi sifatihi. Kata-kata ini yudhib wahma ta'addudil qudama dan mengakomodir pendapatnya Sa'ad. Ayo. Wali su'ubati hadzal maqami dhahabat. Wali su'ubati hadzal maqam fi'lan. Dan karena su'ubati hadzal maqam, Mu'tazilah wal falasifah menafikan sifat. Loh, dari awal dia mengatakan al-falasifah yanfuna sifat, kemudian Anda mengatakan yang yakul hadza ta'atsara bil falasifah. Syuaya. Ya, ini Anda kena sikit-sikit masalah ini, karena masalah ini memang bukan masalah mudah. Ini tempat di mana para ulama itu bertanding di situ. Ayo. Wal karomiyah ila nafi kidamiha, dari awal untuk menghindari ta'addudul qudama, Mu'tazilah menafikan sifat. Begitu pula falasifah menafikan sifat. Karomiyah wahabiyah yuthbitu ta'addud, akan tetapi sifatnya itu bukan qadimah, sifatnya hadisah. Jadi tetap al-qadim wahid. Al-qadim wahid. Saat ambil jalan tengah, jumhur ambil jalan tengah. Di sini ada perbedaan antara pendapatnya Sa'ad dan pendapatnya Adud plus Sa'ad dan pendapatnya jumhur. Apakah perbedaan di sini menjadikan Sa'ad keluar daripada ahli sunnah? Tidak. Kenapa? Karena pendapat ini mindako ikil kalam. Wadah ya Anda ya. Pendapat ahli sunnah, yang penting pendapat ahli sunnah, dzat qadimah, sifat qadimah. Sifat laisa huwa ghairu dzat wala ainu dzat. Tafsirnya macam mana? Beda antara Sa'ad dan ahli sunnah. Hadza huwa usulu ahli sunnah. Amma tafasilnya qad yakhtalif. Tapi tidak ada saat mengatakan sifat ini hadithah atau sifat ini manfiyah. Tidak ada. Kalau sampai Sa'ad dan Adud mengatakan sifat manfiyah, fa huwa qaulul falasifah wal mu'tazilah fa anta kharijun an ahli sunnah. Kalau sampai saat mengatakan as-sifat hadithah, fa huwa qaulul karomiyah, fa Sa'ad wal Adud kharijun. Apakah Sa'ad cakap semacam itu? Tidak. Sa'ad hanya cakap huwa mungkin dan qadim, dan tidak ada talazum antara mungkin wal hadis, dan tidak ada talazum antara qadim dan wajibil wujud. Fi'lan hadza su'ubatu hadzal maqam. Anda tahu Syekh Abdus Salam Ibnu Nadim cakap apa? Bukan Nadim sendiri di dalam Hidayatul Murid, wa huwa jayyidun jiddan. Wa huwa jayyidun jiddan laula ma yuhimuhu itlaqul imkan ala sifatihi ta'ala min tabadulil hudus. Pas kalau seumpamanya tidak ada tabadur antara, yakni tabadur itlaq, bukan talazum, yakni dzihnika saya tabadar minal imkan al hudus, laula wujudu hadza lakana hadzal kalam jayyidun jiddan. Yakni maknanya musannif di dalam Syarhus Shaghir tidak ada problem. Problemnya hanya di dalam itlaq saja, tapi sebenarnya maknanya tidak ada
Problem. Kenapa anta ayuhal Imam Bajuri? Problem di situ. Karena itu saya merasa khilaf, ketika khilaf di dalamnya itu ada beberapa nama-nama yang bercahaya, anda kena kena berhati-hati. Karena fi'lan hadzal maqam sha'ab wa disitulah maidanul fursan. Wallahu alam. Jajidan cukup hari ini. Ini puasa-puasa tak tahu kenapa saya bahas ini. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk di mana namanya fakudratun bimumkinin ta'allaqat, kita bahas sifat-sifat ahkamu sifat yang lain. Insyaallah kita cuma kalau kita sudah selesai kejap lagi mungkin akan masuk masih lama masih ilasaf. Kalau sudah masuk nubuat yang lainnya itu malayadur al-jahlu bihi sanusri insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.